Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel kami, Nur Medical. Untuk di video kali ini, kami akan mereview 7 obat GERD atau asam lambung yang paling ampuh yang kerap diresepkan dokter. Simak anjuran pakai dan efek sampingnya ya. Selain dengan perubahan kebiasaan makan dan gaya hidup, penyakit asam lambung atau GERD juga perlu diobati. Beberapa obat asam lambung atau GERD yaitu polisilan suspensi, cimetidin, omeprazol, promac, sanmax suspensi, lantacid forte, hingga polikrol. Nomor 1. Polisilan. Polisilan suspensi merupakan obat GERD yang cukup ampuh dan mudah ditemukan di apotek. Polisilan suspensi mengandung bahan aktif aluminium hidroksida, dimetilpolisiloxane, dan magnesium hidroksida. Kombinasi kandungan ini bekerja dengan menetralkan asam yang dilepaskan di lambung dan juga menetralkan asam di lambung. Selain GERD, obat ini juga ampuh untuk mengatasi keluhan lainnya seperti gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kekembung dan perasaan penuh pada lambung. Obat GERD atau asam lambung ini dapat dikonsumsi 1-2 jam setelah makan atau menjelang tidur dengan dosis dewasa 5-10 ml. Diminum 3-4 kali dalam satu hari. Sedangkan untuk anak 6-12 tahun, 2,5-5 ml, diminum 3-4 kali dalam satu hari. Yang kedua, cimetidin 200 mg. Obat berikutnya yang dapat kamu gunakan untuk mengatasi masalah GERD atau asam lambung adalah cimetidin 200 mg 10 tablet. Cimetidin merupakan obat yang bermanfaat untuk meredakan kondisi seperti sakit maag, tukak lambung, dan reflux asam lambung GERD atau asam lambung dengan mengurangi produksi asam lambung berlebih. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Untuk dosisnya, untuk orang dewasa, ada 3 gejala sebab. Simak anjuran dosis penggunaan obat cimetidin ini ya. 1. Gejala ulkus duodenum, yaitu luka terbuka di dinding usus 12 jari, yaitu bagian awal dari usus halus. Untuk gejala ulkus duodenum, cara minumnya, yaitu 3-4 kali sehari 1-2 tablet. Minimal 4 minggu. 2. Gejala sindroma Zollinger-Ellison dan hipersekresi lambung adalah sekelompok gejala yang terdiri dari penyakit tukak lambung yang parah, penyakit reflux gastroesofagean atau GERD, dan diare kronis yang disebabkan oleh tumor yang mensekresi gastrin pada duodenum atau pankreas segitiga gastrinoma yang mengakibatkan peningkatan rangsangan sel-sel yang mensekresi asam di lambung. Untuk gejala ini cara minumnya 4 kali sehari 1 tablet, maksimal 2400 mg dalam satu hari. 3. Gejala esofagitis. Esofagitis adalah peradangan pada lapisan bagian dalam kerongkongan. Gejalanya yaitu kesulitan dan nyeri menelan, suara serak, disertai nyeri dada. Untuk gejala esofagitis ini, cara minum cimetidin 200 mg yaitu 4 kali sehari 2 tablet selama 4-8 minggu. Sementara itu, untuk anak guna menghambat sekresi lambung, cara penggunaannya berdasarkan berat badan ya. Karena obat cimetidin 200 mg ini merupakan obat keras, dosis penggunaannya adalah 20-40 mg per kilogram berat badan dalam satu hari dengan dosis terbagi, karena termasuk obat keras. Pastikan Anda juga mengikuti petunjuk dokter dalam mengonsumsi obat GERD ini ya. Yang ketiga, omeprazol.
Omeprazol adalah obat golongan inhibitor pompa proton atau disingkat dengan PPI yang efektif untuk mengatasi berbagai kondisi terkait saluran cerna seperti tukak lambung, tukak duodenum, dan reflux esofagitis. Selain itu, omeprazol juga efektif dalam mengatasi sindrom Zollinger-Ellison, suatu kondisi langka yang menyebabkan hipersekresi asam lambung. Sebelum menggunakan obat omeprazol ini, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, karena obat ini termasuk kategori obat keras. Yang keempat, Promac. Promac tablet kunyah ini yang di dalamnya terkandung kombinasi antasida dan antagonis reseptor H2 atau famotidin yang bekerja untuk mengatasi gejala-gejala kelebihan asam lambung melalui dua mekanisme. Mekanismenya yaitu, antasida akan menetralkan asam lambung, sedangkan famotidin akan menghentikan produksi asam lambung. Penggunaan obat GERD atau asam lambung ini harus dengan petunjuk dokter. Namun, umumnya untuk dewasa dan anak di atas usia 12 tahun, obat ini diberikan 2 kali per hari sebanyak 1 tablet kunyah. Obat asam lambung Promac ini bisa diminum 1 jam sebelum makan, atau 2 jam sesudah makan, atau menjelang tidur malam. Yang kelima, Sanmax suspensi. Obat ini mengandung magnesium hidroksid, aluminium hidroksida, simeticon dalam bentuk sirup. Sama seperti obat sebelumnya, Sanmax suspensi digunakan untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung atau GERD, gastritis, tukak lambung, dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung dan perasaan penuh pada lambung. Untuk dosisnya, Sanmax suspensi ini sebaiknya diberikan pada saat perut kosong atau 1-2 jam setelah makan dan sebelum tidur dengan dosis dewasa 1-2 sendok takar 5-10 ml sebanyak 3-4 kali sehari. Hal yang perlu ditegaskan, pengidap penyakit otak organik, insufisiensi kardiopulmonar, penurunan fungsi hati dan ginjal, hingga ibu hamil dan ibu menyusui tidak direkomendasikan untuk mengonsumsi obat ini. Yang keenam, Flantacid Forte. Flantacid Forte ini merupakan obat dengan kandungan aluminium hidroksida, magnesium hidroksida dan simeticon yang bisa bantu mengatasi gangguan pada saluran pencernaan, contohnya gastritis, perut kembung, dispepsia, hiatus hernia, tukak lambung, tukak usus 12 jari, serta maag. Supaya obat GERD atau asam lambung ini bekerja dengan maksimal, maka pemberiannya disarankan 1 jam sesudah makan malam dan menjelang tidur malam, dengan dosis yaitu, dewasa, 3-4 kali sehari, 1-2 tablet, anak 6-12 tahun, 3-4 kali sehari, 1 tablet. Obat ini tidak disarankan untuk digunakan terus-menerus atau jangka waktu panjang. Selain itu, juga perlu berhati-hati terhadap efek samping obat ini seperti diare, konstipasi, mual, serta muntah. Yang terakhir, atau ketujuh, Polycrol Forte. Yang terakhir, juga dapat menggunakan obat Polycrol Forte ini untuk membantu mengatasi masalah GERD atau asam lambung. Obat ini mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan metilpolisiloksan. Dengan berbagai senyawa tersebut,
Obat ini bermanfaat untuk mengatasi gangguan pada saluran pencernaan seperti gastritis, perut kembung, mak, dispepsia, hiatus hernia, tukak lambung, dan tukak usus 12 jari. Untuk hasil yang lebih efektif, obat ini dapat dikonsumsi 1 jam setelah makan dan menjelang tidur malam. Dosis yang dianjurkan pada obat Polycrol Forte ini adalah 1-2 tablet kunyah, 3 kali sehari. Nah, meskipun mengonsumsi obat yang dokter resepkan, beberapa perubahan kebiasaan tetap perlu dilakukan untuk mendukung kinerja obat. Contohnya, 1. Menurunkan berat badan. Ketika tubuh kelebihan berat badan, maka tekanan pada perut pun bertambah. Hal tersebut dapat mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan. 2. Kenakan pakaian longgar. Cara ini perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan pada perut. 3. Hindari konsumsi makanan tertentu. Beberapa makanan dapat menyebabkan gejala GERD atau asam lambung, seperti alkohol, kafein, coklat, makanan berlemak, gorengan, bawang putih, buah jeruk, dan saus berbasis tomat. 4. Mengubah cara makan. Cobalah makan dalam porsi kecil, tapi lebih sering, makan secara perlahan, dan kunyah makanan hingga lembut. 5. Hindari langsung berbaring setelah makan. Setidaknya tunggu 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum berbaring. 6. Posisikan kepala lebih tinggi saat tidur. Cara ini dapat mengurangi tekanan pada LES sphincter esofagus bagian bawah, sehingga isi perut tidak dapat naik ke kerongkongan. Berhenti merokok, karena ini dapat mengganggu fungsi optimal LES. 8. Kelola stres. Perlu diketahui, stres dan GERD atau asam lambung memiliki keterkaitan. Jika seseorang tidak mampu mengelola stres, maka gejala GERD atau asam lambung pun lebih mungkin terjadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah 7 jenis yang perlu diketahui tentang obat GERD atau asam lambung paling ampuh yang sering diresepkan dokter: Polisilan, Cimetidin, Omeprazol, Promaxan Suspensi, Lantacid Forte, dan Polycrol Forte. Cukup sekian untuk video review obat asam lambung ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.